PSN Ngada kini tengah bersiap menapaki babak baru di ajang kompetisi Liga 3 Nasional. Kelolosan klub yang berbasis di Bajawa ini tidak terlepas dari keberhasilan mereka merengkuh gelar ETMC 2023 lalu di Pulau Rote. Raihan istimewa yang menggenapi trofi ke-8 mereka inilah, yang juga memberi jalan bagi PSN Ngada untuk kembali berlaga di ajang kompetisi nasional. Bicara tentang Liga 3, PSN Ngada sejatinya bukanlah wajah baru di ajang ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, Laskar Jaramasi juga telah beberapa kali mengecap kompetisi kasta ketiga dalam struktur Liga Nasional ini. Meski kini melangkah dengan versi PSN Ngada yang sekarang, catatan keikutsertaan mereka sebelumnya juga tidak bisa dilupakan begitu saja. Langkah mereka di ajang Liga 3 dalam beberapa tahun kebelakang menyiratkan cerita panjang dan bersejarah. Cerita yang tidak saja soal bagaimana pertarungan di atas lapangan, tetapi juga kenangan kelam yang membersamai jejak perjuangan mereka beberapa tahun silam. Memori kelam itu tidak lain adalah dugaan mafia sepak bola nasional yang turut mengintai perjalanan PSN Ngada dalam keikutsertaan mereka sebelumnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Dalam keikutsertaannya di ajang Liga 3 tahun 2018, praktik mafia bola dengan skenario pengaturan skor turut mengintai PSN Ngada. Semuanya bermula pada awal Oktober 2018, ketika pelatih PSN dihubungi oleh manajer Persekam Metro FC yang berinisial BS. Kala itu PSN baru saja memenangkan pertandingan leg pertama Region Bali Nusra, kontra PS Putra Kresna di Denpasar. Pelatih Kletus Gabhe yang menahodai PSN Ngada saat itu, bahkan tidak mengetahui dari mana si BS mendapatkan nomor kontaknya. BS lantas mengucapkan selamat kepada PSN Ngada, yang hampir pasti akan lolos ke putaran nasional Liga 3 yang dihelat di Kediri. Lebih lanjut, BS menjelaskan bahwa PSN akan bersua timnya di putaran nasional nanti. Dalam percakapan awal itu, menurut penuturan Coach Kletus, BS sudah memberi sinyal perihal ajakan pengaturan skor. Namun, PSN Ngada enggan menanggapi ajakan yang terkesan menyimpang tersebut. Tak berselang lama, pada 21 November 2018, BS kembali menghubungi Kletus dengan nomor yang berbeda dan menanyakan target PSN Ngada di Liga 3 PSSI. Pada saat itulah, pembicaraan ajakan pengaturan skor itu terjadi. BS mengajak manajemen PSN Ngada menyiapkan uang sebesar 100 juta rupiah dan Persekam Metro FC Malang juga menyiapkan uang sebesar 100 juta rupiah untuk memuluskan langkah kedua tim ke babak 16 besar. Jika sudah melewati babak tersebut, maka nominal uang juga harus ditambahkan. Ajakan pengaturan skor ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh manajemen PSN Ngada, yang tetap bermain secara profesional. Tak ingin tinggal diam, PSN Ngada yang memiliki bukti sahih, berupa rekaman percakapan dengan BS, kemudian melayangkan laporan tertulis kepada Pandis di Kediri hingga laporan ke PSSI. Atas laporan PSN Ngada, Komite Disiplin PSSI kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan memberi hukuman seumur hidup kepada BS, berupa larangan untuk beraktivitas dalam ruang lingkup sepak bola nasional, menyusul upaya percobaan suap yang ia lakukan tersebut. Kurang lebih setahun kemudian, PSN Ngada kembali melangkah ke ajang Liga 3 Nasional. Bila di musim sebelumnya PSN Ngada mampu melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, PSN pun mestinya sudah mampu mengulang capaian yang sama, yakni lolos dari fase grup dan bertarung di babak 16 besar Liga 3 Nasional tahun 2019. Namun, justru disinilah PSN Ngada dipaksa harus menelan pil pahit, musabab kebijakan panitia penyelenggara kompetisi. Setelah lolos ke putaran nasional, PSN Ngada menempati grup F bersama Putra Sinargiri, PES Lumajang, dan Gaspa 1958. Di laga perdana, PSN mampu mencukur PES Lumajang dengan skor 3-0, melalui 2 gol Oktapone dan 1 gol Yoris Nono. Di laga kedua, Laskar Jaramasi mampu mengemas 1 poin usai bermain imbang 2-2 dengan Gaspa 1958. Di laga ketiga, PSN Ngada kembali mengemas 1 poin usai bermain imbang 1-1 dengan Putra Sinargiri. Normalnya, hasil itu membuat PSN Ngada dan Putra Sinargiri lolos mewakili grup F ke babak 16 besar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk bagi PSN.
Komdis Liga 3 kala itu tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan sanksi pengurangan 3 poin untuk PSN Ngada. Keputusan itu membuat PSN Ngada terjun ke peringkat 4 grup, sehingga tidak dapat lolos ke babak 16 besar dan digantikan PES Lumajang yang hanya mengoleksi 3 poin. Lantas, apa sebabnya? Dalam surat yang diterima, PSN Ngada mendapat pengurangan 3 poin karena menurunkan pemain yang tidak sah, yakni Kiken Wea. Kiken dianggap tidak sah karena tengah menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Fakta yang terjadi, menurut Kletus, pada laga lanjutan 32 besar Liga 3 Nasional saat PSN Ngada melawan Gaspa 1958 Palopo, Kiken tidak menerima kartu kuning. Coach Kletus menerangkan bahwa pemainnya tersebut sama sekali tidak menerima kartu kuning dari wasit. Ia juga mempertanyakan catatan hasil pertandingan yang justru mencatat bahwa Kiken mendapat kartu kuning pada menit ke-60. Dampaknya, pada laga selanjutnya melawan Putra Sinar Giri di Stadion Gelora Joko Samudro, PSN Ngada dilarang memainkan Kiken Wea. Tim PSN Ngada kemudian melakukan protes kepada panitia, dan saat itu Matchcom justru menyatakan Kiken bisa bermain di laga kontra Putra Sinar Giri. Usai laga tersebut, panitia pelaksana pertandingan mengeluarkan surat sanksi disiplin bagi PSN Ngada, yang disebut amat memberatkan klub. Sementara itu, tim PSN yang memeriksa video rekaman pertandingan, tidak menemukan Kiken menerima kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Komdis Liga 3 Nasional memberikan sejumlah sanksi kepada PSN Ngada. Pertama, PSN Ngada telah melakukan pelanggaran kode disiplin dan regulasi Liga 3 Nasional dengan memainkan pemain tidak sah di dalam pertandingan. Kedua, menghukum PSN Ngada dengan kalah 0-3 dari Putra Sunan Giri dan dikenakan denda 30 juta rupiah. Ketiga, menghukum PSN Ngada dengan sanksi pengurangan 3 poin. Lalu jika terjadi pengulangan terhadap pelanggaran tersebut akan berakibat pada hukuman yang lebih berat. Terakhir, meminta PSN Ngada tunduk dan patuh pada keputusan Komdis. Dalam surat dikatakan, PSN Ngada tidak dapat mengajukan banding sesuai dengan pasal 119 Kode Disiplin PSSI tahun 2018. Pasca kejadian tersebut, gelombang protes mengalir deras tidak saja dari internal PSN, tetapi juga dari berbagai pihak yang menyayangkan kisruh yang mengorbankan PSN dan tampaknya mencederai etika serta profesionalisme sepak bola nasional. Namun, apa mau dikata, kasus PSN Ngada pada akhirnya tidak cukup mendapat atensi dari lembaga dan otoritas yang seharusnya berwenang menanganinya. Atas semua duduk perkara hingga penanganan yang tidak maksimal itulah, banyak pihak yang menyoroti kisruh ini dan menduga ada permainan mafia di dalamnya. Sebuah anggapan yang tentu tidak berlebihan, terlebih jika menengok kembali bagaimana semuanya terjadi. Tahun ini, setelah semua itu hanya dikenang sebagai memori kelam yang membersamai perjalanan PSN Ngada dan sepak bola nasional, Laskar Jaramasi akan kembali memulai langkah barunya. Meski harus memulai segalanya dari titik start 80 besar, rasanya teramat wajar jika mengharapkan PSN mampu mengulang dan bahkan melampaui capaian baik di tahun-tahun sebelumnya. Spirit bertanding dan kerja keras para pemain menjadi kunci bagi perjuangan PSN Ngada ke depannya. Lebih lagi, semuanya tentu membutuhkan adanya iklim sportif kompetisi yang bersih, tanpa ada lagi kong kali kong permainan licik bernama mafia bola.